Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, yang terhormat rekan-rekan sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di pagi hari yang cerah ini, kita masih bisa diberi kesempatan jasmani dan rohani untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pemi Zelpita dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari jurusan Kebidanan yang saat ini sedang melakukan kuliah. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang anti korupsi yang saat ini mungkin sudah tidak asing lagi saudara-saudara dengar di lingkungan sekitar karena banyaknya kasus yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Baiklah, langsung saja. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Apa sih jenis-jenis korupsi? Yang pertama itu ada kerugian uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua itu ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya, melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang keempat itu ada pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang didapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan, orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Yang terakhir ada gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Yang selanjutnya, apa sih penyebab korupsi itu terjadi? Nah, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakaan, grant, kesempatan, opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan, expose. Keserakaan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu, membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Nah, apa peran masyarakat terhadap pemberantasan korupsi? Nah, peran kita
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain seperti mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini ada salah satu dari Basuki Tahajapurnama. Katanya, Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi saja, itu sudah cukup menolong negara kita. Sampai di sini, apakah rekan-rekan sekalian ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh segera ditanyakan. Baiklah, jika belum ada pertanyaan, saya mempunyai video singkat tentang apa sih anti korupsi itu. Kita simak videonya ya. Sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa kita tahu apa itu korupsi? Merugikan, kotor, rakus, memiskinkan. Korupsi bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak kecil hingga orang dewasa. Dari orang yang nggak sekolah sampai yang gelar sekolahnya panjang banget. Korupsi bisa berasal dari suatu hal yang kecil sampai yang besar. Misalnya, beli gorengan 3, bayarnya 2. Telat masuk kelas sampai mencontek saat ujian. Pernah nggak kalian minta uang buat beli buku, tapi buat belanja? Halo Mas, Assalamualaikum. Mau minta uang dong Mas, buat beli buku. Semua itu adalah korupsi. Kalau kalian sudah kerja, kalian bakalan hobi main suap. Solusinya, hargai hak-hak orang lain dan selalu berbuat jujur. Mari berubah menjadi lebih baik, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil dan saat ini juga. Karena berani jujur itu hebat. Nah, bagaimana kepada rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian, apa sih nilai yang dapat kita ambil dari video tersebut? Jujur, Kak. Bisa, ya jujur. Yang lain? Yang kedua, tanggung jawab, Kak. Ya, benar sekali. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi benar. Yang pertama itu kejujuran. Nah, di sini belajarlah untuk menjadi orang yang jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab. Berani bertanggung jawab atas perbuatan salah maupun benar apapun konsekuensinya. Karena berani juga untuk bertanggung jawab. Baiklah, kita sebagai mahasiswa berani untuk tidak korupsi. Dimulai dari diri sendiri. Mulailah dari hal yang paling kecil. Mungkin hanya itu saja penyuluhan pada pagi hari ini. Apabila masih ada yang ditanyakan, dipersilakan kepada teman-teman. Sudah cukup, Kak. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya berharap penyuluhan saya pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan memotivasi kalian untuk tidak melakukan korupsi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.